Hai teman-teman semuanya dimanapun kau berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan dan juga cinta sobat, bersama dengan kreator gaul. Dan di video kali ini saya akan mengulas satu masalah yang sering terjadi di kehidupan kita, dan kita itu menginginkan untuk bisa mengetahui hal seperti ini sob, yaitu bagaimana caranya agar kita disukai oleh banyak orang. Saya yakin kalian pastinya ingin agar supaya di dalam kalian bergaul, di dalam kalian berkumpul, di dalam kalian membangun sebuah komunitas atau bersosialisasi dengan sesama, kalian itu ingin agar supaya disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kamu. Tetapi kebanyakan kita belum tahu bagaimana caranya membuat mereka itu suka sama saya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas hal ini sob. Saya akan memberitahu kalian bahwa untuk menjadikan orang itu suka dengan kita itu ada tekniknya. Ada beberapa pelajaran yang harus kamu tahu. Ada beberapa trik psikologi yang harus kamu tahu, bahwa kamu itu harus bisa menguasai psikologi mereka sehingga mereka nantinya bisa suka dengan kita. Nah, lalu bagaimana cara menguasai mereka agar supaya bisa suka dengan kita? Kamu ikuti terus video saya ini sobat. Tapi sebelum kalian nonton video lebih lanjut, seperti biasa sob, saya minta kalian subscribe dulu, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya lebih semangat lagi dalam mengedukasi kamu sob. Dan juga dengan subscribe nantinya pun kamu juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru sob dari video kreator gaul. Dan buat kamu yang mungkin membutuhkan solusi buat permasalahan kamu yang lain, terutama masalah-masalah yang biasanya terjadi di kehidupan dan juga di cinta kalian, kalian coba bisa buka kolom deskripsi saya sob. Karena di kolom deskripsi saya sudah taruh beberapa link di situ yang insya Allah berguna untuk paling tidak membantu semua permasalahan kamu. Jadi video-video saya yang lama itu semua sudah saya kumpulkan di kolom deskripsi saya linknya. Ya tidak semuanya sob, tapi ada banyak di kolom deskripsi saya itu saya taruh link. Dan di situ dari banyak permasalahan, dari banyak problem, tentunya masalah dan problem yang berbeda-beda sob ya. Tapi khususnya untuk masalah cinta dan kehidupan saja. Lalu baiklah, apa saja sih yang harus kamu pelajari agar supaya kamu disukai oleh banyak orang di lingkungan kamu, di komunitas kamu, di tempat kamu bersosialisasi, agar semua itu menyukai kamu? Yang pertama yang harus kamu tahu ketika kamu berkumpul dengan orang banyak adalah biasakan untuk mendengarkan sobat. Ini yang biasanya menjadi masalah ketika kita bersosialisasi dengan orang. Kita kurang dalam mendengarkan, tetapi kita banyak dalam berbicara. Sementara sekarang gak usah orang lain sobat, kamu sendiri saja. Seandainya kamu lagi berbicara, terus teman yang kamu ajak bicara ini tidak mau mendengarkan kamu, rasanya seperti apa sob? Sama, orang lain pun seperti itu. Mereka itu maunya kalau lagi cerita, kalau lagi mengeluarkan ide, kalau lagi ada yang harus disampaikan, itu inginnya itu didengarkan. Makanya kamu sebagai orang yang baik harus mendengarkan apapun yang mereka katakan. Kalaupun nanti ide mereka berbeda dari ide kamu, terus ada yang diperbaiki dari kata-katanya, itu nanti sobat. Yang pertama, dengarkan dulu mereka. Dan kalaupun nantinya kamu mau memberikan ide balasan ataupun ide tandingan, sampaikanlah secara baik dan sopan, jangan sampai menohok perasaannya. Gitu ya sob. Lalu hal yang kedua yang perlu kamu tahu ketika kamu bersosialisasi dengan orang-orang banyak adalah tahanlah untuk berbicara ataupun berkomentar yang negatif sobat. Seperti yang tadi saya bilang, kamu harus banyak mendengarkan serta tahan pembicaraan ataupun komentar-komentar kamu yang negatif. Berikan pendapat kamu, saran kamu, kata-kata kamu serta komentar kamu itu yang baik-baik saja, yang sekiranya tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar situ sobat. Walaupun mungkin kamu hanya menuju ke satu orang, tetapi sama saja dengan kamu menyakiti hati orang lain, ini kualitas diri kamu sudah bisa terbaca oleh orang-orang yang ada di situ sob. Kamu adalah orang yang sukanya menjatuhkan. Maka untuk menghindari hal ini, jangan sampai kamu dicap sebagai orang yang suka menjatuhkan orang lain. Maka dari itu, tahanlah dalam berbicara dan berkomentar yang negatif. Berbicara dan berkomentarlah yang positif-positif saja, yang sekiranya tidak membuat mereka itu sakit hati sama kamu sob. Gitu ya. Lalu hal selanjutnya yang harus kamu perhatikan ketika kamu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar lingkungan kamu adalah jangan sampai pembicaraan kalian itu arahnya kepada pergunjingan sob. Misal
kamu lagi berbicara di depan forum atau di depan orang-orang banyak yang mungkin tergabung dalam satu organisasi, nanti di tengah-tengah pembicaraan kamu malah membicarakan orang. Nah, ini tidak boleh sobat, ini namanya bergunjing. Kalaupun kamu ada yang ingin kamu contohkan, misalnya orang itu kikir, orang itu pelit, tapi jangan sampai mengucapkan nama seseorang tersebut. Pakailah bahasa kiasan halus yang sekiranya tidak ada yang sakit hati nantinya sob. Dengan kamu mempergunjingkan orang, menyebut nama orang yang sekiranya nanti arahnya kepada yang jelek-jelek, itu kualitas diri kamu bisa terbaca dari orang-orang yang ada di sekitar kamu sob. Kamu tidak berkualitas sama sekali. Kamu bisanya hanya bergunjing, menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Kamu nggak ada kualitasnya sob. Oke ya? Jadi tahu, jangan sampai mempergunjingkan orang. Kalaupun kamu harus memberi contoh dan yang dicontohkan itu adalah orang yang ada di sekitar lingkungan kamu, jangan sampai sebut nama. Ya, jangan sampai sebut nama. Berikan kiasan-kiasan yang sekiranya tidak membuat sakit hati orang. Gitu ya sob. Lalu hal selanjutnya yang perlu kamu perhatikan ketika kamu berada dalam kumpulan, mintalah audiens atau orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kamu di dalam satu organisasi yang sama dengan kamu itu memberikan masukan, kritik, dan saran untuk kamu. Apa yang kurang dari kamu, mintalah pendapat kepada mereka. Apa yang kurang dari saya. Jadi kamu itu akan terkesan sebagai seorang yang terbuka, yang siap menerima kritikan, yang siap menerima masukan, dan siap menerima koreksi-koreksi dari kesalahan kamu sob. Ini akan membuat orang suka sama kamu, karena kamu orangnya terbuka, welcome terhadap apa yang mereka sampaikan kepada kamu. Kalaupun nanti kamu ada kesalahan, kamu itu welcome untuk mereka memperbaiki kesalahan kamu. Oh ya, sebelum saya teruskan sob ya, mohon maaf, mungkin ada suara-suara mengganggu dari luar sana, karena memang di luar sana itu ada orang lagi hajatan. Makanya kalau ada suara musik masuk ke audio saya, ini bukan musik latar sobat, tapi musik dari suara orang hajatan di sebelah sana. Baiklah, lalu hal selanjutnya yang perlu kamu perhatikan ketika kamu berada dalam kumpulan, misal organisasi ataupun reunian, ataupun mungkin juga arisan, agar supaya kamu disukai oleh banyak orang adalah membahagiakan diri kamu sendiri dulu dan jangan sombong sob. Buatlah diri kamu sebahagia mungkin, jangan sampai perlihatkan. Misal kamu lagi dalam keadaan sedih, kamu lagi dalam keadaan murung, kamu lagi dalam keadaan banyak masalah, lalu kamu memperlihatkan muka sedih. Jangan sampai kamu perlihatkan di muka umum sobat. Tetap perlihatkan kebahagiaan kamu di hadapan orang-orang ya, sehingga kamu akan terkesan sebagai seseorang yang ceria, yang bahagia, tidak ada kesedihan sama sekali. Dan ingat, ketika kamu berada dalam kumpulan banyak orang, jangan sombong. Mereka tidak akan suka kalau kamu sombong. Sekarang kamu sendiri aja, kalau lawan bicara kamu itu terlalu tinggi dalam berbicara, yang kesannya itu agak sombong dan arogan, kamu pasti tidak suka. Begitupun juga mereka menilai kamu. Maka dari itu, kalau kamu ingin dihargai, ingin dihormati, dan disukai oleh banyak orang, teruslah untuk memperlihatkan kebahagiaan kamu di hadapan banyak orang, tetapi jangan sampai menyombongkan diri di hadapan orang lain sobat. Lalu hal selanjutnya yang bisa kamu terapkan ketika kamu berada dalam kumpulan banyak orang adalah menggunakan 3 kata sakti sobat dalam segala hal. 3 kata sakti itu apa? Pertama adalah maaf, kemudian tolong, lalu jangan lupa terima kasih. Ini adalah 3 kalimat sakti yang kamu sebagai orang yang penuh dengan etika, yang beretika tinggi, wajib untuk menggunakan 3 kalimat ini sob dalam segala hal. Ketika kamu menyuruh seseorang, jangan lupa pakailah kata tolong, maaf, dan terima kasih ketika mereka sudah melaksanakan apa yang kamu suruh. Walaupun sikap kamu tersebut kamu tunjukkan kepada bawahan kamu, tetapi jangan lupa 3 kalimat sakti ini, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi kamu dengan menerapkan sikap seperti ini, kamu tidak terkesan arogan sobat, tidak terkesan sombong, dan akan terkesan rendah hati, baik hati, dan orang yang penuh dengan kesopanan, walaupun itu ditujukan kepada bawahan kita. Karena walaupun sikap yang kamu tunjukkan itu kamu tunjukkan ke bawahan kamu, tetapi jika kamu sopan, mereka pun pasti akan tambah segan sama kamu sob, tambah menghormati kamu, tidak malah menyepelekan kamu. Jadi banyak orang yang berpikiran keliru. Kalau saya baik dengan karyawan, nanti karyawan malah menyepelekan saya, itu salah. Justru kalau kamu arogan sama karyawan, kalau kamu tidak baik sama bawahan,
Tunggu saja saat kehancuran kamu. Jadi untuk mempertahankan posisi kamu juga harus baik dengan bawahan kamu, agar supaya kamu itu dinilai sebagai seorang yang berwibawa, seorang yang baik, seorang yang penuh dengan kesopanan, dan seorang yang penuh dengan etika, sobat. Oke, jadi itu ya, bagaimana caranya agar kamu bisa disukai oleh banyak orang. Ini bukan pelet, tetapi inilah trik psikologi. Dan semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk kamu dan bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan semoga menjadi manfaat. Kamu bisa disukai oleh banyak orang, kamu dinilai seorang yang berwibawa, dan kamu akan dinilai sebagai seorang yang baik, ramah tamah, dan sopan santun di hadapan semua orang, sobat. Sehingga semua orang itu nantinya akan menyukai kamu sebagai orang yang baik. Baiklah, video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video, sobat, dan di lain kesempatan tentunya dengan judul yang lain dan tema yang lain pula. Dan terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.